Part 2. Suamiku mulai curiga. Sejak Arga menghilang, Rania seperti hidup di antara dinding-dinding bisu. Setiap sudut rumah yang dulunya ia nikmati, kini terasa hampa. Bekas jejak kaki di lantai semen, bau kayu yang baru dipotong, semuanya mengingatkan pada sosok yang pernah membuatnya merasakan detak jantung berbeda. Damar, sang suami, mulai menyadari perubahan itu. Di meja makan, Rania lebih banyak diam. Matanya sering menerawang saat diajak bicara. Senyumnya tidak selebar biasanya. "Ada yang kamu pikirin?" tanya Damar sambil menyeruput kopi. "Enggak, cuma capek aja," jawab Rania singkat sambil memalingkan wajah. Damar mengangguk pelan, tapi ada sorot curiga yang perlahan tumbuh di matanya. Hari itu, Rania sengaja mencari alasan untuk pergi ke toko bangunan, tempat Arga dulu biasa menyetok bahan. Ia tahu, kemungkinan untuk bertemu kembali sangat kecil, tapi hatinya seperti menggantung pada sesuatu yang belum selesai. Di toko itu, tak ada Arga, tak ada jejak atau kabar, tapi saat ia kembali ke mobilnya, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. "Kamu masih ingat malam itu?" Rania terdiam, jantungnya berdegup cepat, tangannya bergetar saat mencoba membalas, tapi tak tahu harus menulis apa. "Siapa ini?" tulisnya akhirnya. Pesan dibaca, tapi tak dibalas. Malamnya, Damar mendekatinya saat di kamar. "Aku lihat kamu makin sering pegang Ekvi belakangan, ada yang kamu sembunyikan?" Pertanyaan itu menusuk. Rania menoleh, mencoba tetap tenang. "Nggak kok, aku cuma jenuh aja di rumah, biasa perempuan," jawabnya sambil tersenyum kecil. Damar mengangguk, tapi matanya menatap dalam. Esok harinya, Arga muncul, bukan di rumah, tapi berdiri di ujung jalan. Rania melihatnya dari balkon lantai 2, masih dengan pakaian kerjanya, masih dengan sorot mata tajam itu. Hatinya seperti tercabik. Arga tidak melambaikan tangan, tidak tersenyum, hanya menatap lama, lalu berbalik dan pergi begitu saja. Rania ingin berteriak, ingin berlari mengejarnya, tapi kaki dan hatinya seperti dibekukan oleh rasa takut. Ada sesuatu yang berubah. Arga tidak lagi datang sebagai pelarian. Kini ia seperti membawa badai. Dan Rania tahu, badai itu akan datang lebih cepat dari yang ia kira. Arga kembali, tapi tidak seperti dulu. Hari-hari setelah kemunculan Arga terasa lebih berat. Rania tak bisa tidur nyenyak. Mimpi-mimpi tentang malam itu datang silih berganti, tapi kini diselimuti rasa bersalah yang menyesakkan. Damar makin sadar, ia tak lagi sekadar menatap curiga. Kini, ia mulai mengatur langkah-langkah kecil. Dia mulai mengecek ponsel istrinya diam-diam, menanyakan posisi Rania secara acak, dan bahkan sesekali datang lebih awal dari jam kerja, tanpa memberitahu. Sore itu, saat Damar pergi keluar kota sebentar untuk rapat, Arga muncul kembali. Bukan di proyek, tapi diam-diam mengetuk pintu belakang. Rania membukakan pintu dengan tangan gemetar. Arga berdiri dengan wajah kaku. Rambutnya lebih panjang dari terakhir kali. Wajahnya tampak lebih tirus. "Aku nggak datang buat ngulangin malam itu," ucapnya pelan. Rania hanya bisa menatap. "Aku datang karena aku harus jujur, harus selesai." Dia duduk di kursi dapur yang dulu pernah ia betulkan. Tangannya menekan lutut, matanya tidak menatap langsung. "Aku udah nikah, Rania. Sejak 2 tahun lalu, istriku lagi di kampung, rawat ibunya yang sakit. Aku pergi dari proyek karena waktu itu dia hampir tahu soal kita. Aku takut kehilangan semuanya." Dunia Rania seolah runtuh perlahan. "Arga,
suami orang. Semua yang dia rasakan hangatnya, tatapannya, sentuhannya, sekarang terasa seperti ilusi. Aku nggak mau kamu makin dalam. Makanya aku pergi. Tapi, aku juga nggak bisa bohong. Aku sayang kamu, Rania. Tapi rasa sayang nggak selalu berarti harus dimiliki, kan? Rania tertunduk, dadanya sesak, matanya panas. Aku nggak nyesal pernah dekat sama kamu, bisiknya. Tapi aku nyesel karena ternyata semua ini cuma sesaat buat kamu. Arga berdiri, menatapnya sekali lagi. Ada luka di matanya, tapi juga ketegasan. Aku bakal selesai proyek ini, aku tetap kerja profesional. Tapi habis itu, aku nggak akan balik lagi. Rania hanya diam, tak mencoba menahan, tak menangis. Karena di dalam hatinya, yang remuk itu bukan hanya karena kehilangan. Tapi karena kenyataan bahwa ia telah membuka pintu hatinya untuk seseorang yang tak pernah benar-benar bebas untuk mencintainya. Bersambung, terima kasih sudah menonton, tunggu cerita berikutnya di part ketiga.